Kebenaran yang dulu tersembunyi kini mulai terungkap, membangkitkan kesadaran spiritual yang luar biasa. Di saat kekuatan negatif mencoba menahan kita dalam siklus ketakutan, cahaya dari mereka yang terpilih mulai bersinar, lebih kuat dan tak tergoyahkan. Mereka, yang dilindungi oleh kekuatan ilahi, siap menuntun umat manusia melewati kegelapan menuju pencerahan sejati. Bersama-sama, kita akan melangkah maju, memperkuat jiwa, dan menaklukkan setiap tantangan yang datang. Siapkan diri, karena perubahan besar sedang menanti. Tirai yang dulu mengaburkan hakikat sejati dunia kini sedang diangkat, perlahan tapi pasti, mengungkapkan kebenaran tersembunyi yang selama ini tersembunyi di balik ilusi, membangkitkan kesadaran spiritual yang belum pernah terlihat sebelumnya di seluruh penjuru bumi. Semakin banyak orang mulai menemukan kembali esensi diri mereka yang sejati, menyadari potensi tersembunyi dalam diri, dan menyelaraskan jiwa mereka dengan tujuan hidup yang lebih tinggi, seolah-olah panggilan universal telah menggema dalam setiap kalbu yang terbuka terhadap cahaya kebenaran. Di saat yang bersamaan, kekuatan negatif yang telah lama mengakar dalam kebingungan dan ketakutan, yang mencoba mempertahankan kontrolnya atas umat manusia, merasa terancam oleh gelombang kebangkitan ini. Kekuatan-kekuatan gelap ini berusaha dengan berbagai cara untuk menjaga manusia tetap terjebak dalam siklus ketakutan, ilusi, dan kebingungan, menggunakan segala sarana yang ada untuk mengalihkan perhatian dari pencerahan yang sesungguhnya. Namun, apa yang tidak disadari oleh kekuatan ini adalah bahwa di antara mereka, di tengah keramaian yang mulai bangkit, terdapat individu-individu yang telah terpilih secara khusus oleh takdir, mereka yang dirancang untuk menjadi agen perubahan di dunia ini, tokoh-tokoh kunci dalam kebangkitan spiritual yang tak bisa dihentikan. Individu-individu ini, yang membawa cahaya dalam jiwa mereka, dilindungi oleh kekuatan ilahi, tidak dapat disentuh oleh upaya penindasan atau intimidasi. Karena mereka kebal terhadap segala bentuk manipulasi yang dilontarkan untuk menahan mereka. Keberadaan mereka di dunia bukan kebetulan, melainkan sebuah panggilan suci untuk menjadi mercusuar cahaya, membimbing mereka yang masih terperangkap dalam kegelapan menuju pencerahan. Mereka berjalan di antara kita, meski sering tak terlihat. Namun kehadiran mereka memancarkan energi yang tak bisa diabaikan, menjadi penunjuk arah bagi jiwa-jiwa yang mencari kebebasan sejati dari belenggu duniawi. Dan di masa-masa yang penuh tantangan ini, mereka yang terpilih ini akan terus bersinar, semakin terang, menginspirasi dan membangkitkan keberanian, serta membawa kita semua menuju era baru kesadaran dan pemahaman yang lebih dalam tentang eksistensi kita di dunia ini. Mereka yang terpilih adalah pejuang pemberani, ditakdirkan untuk menantang status quo dan membentuk kembali dunia dengan cara yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Namun, seringkali mereka belum menyadari kedalaman misi mereka yang luar biasa. Kehidupan mereka diwarnai oleh tantangan yang tak sedikit dan proses penyembuhan yang mendalam. Namun di balik semua itu, tersembunyi panggilan jiwa yang belum sepenuhnya diterima. Rasa tidak layak atau tidak memadai sering membebani mereka, padahal justru kerendahan hati, kasih sayang, dan ketulusan yang menjadi kekuatan utama mereka. Mereka memiliki karunia spiritual yang luar biasa, kemampuan psikis yang kuat, dan intuisi yang tajam, tetapi hal ini juga menarik perlawanan dari kekuatan-kekuatan gelap yang berusaha mencegah kebangkitan penuh mereka. Namun, seiring waktu, saat mereka mulai menyadari dan memanfaatkan potensi kekuatan batin mereka, energi di sekitar mereka mulai berubah, membuka jalan bagi kebangkitan yang lebih besar. Bagi mereka yang terpilih, aku memahami bahwa perjalananmu sering terasa berat dan panjang, penuh dengan rintangan dan ujian. Namun, kamu ada di sini bukan tanpa alasan. Ada tujuan mulia yang telah menantimu sejak lama. Banyak dari kalian telah berjalan di dunia ini dalam kehidupan sebelumnya, dan dengan cinta yang mendalam, memilih untuk kembali ke bumi untuk membantu umat manusia di masa-masa krusial ini. Beberapa dari kalian telah menempuh jalan yang paling sulit, mengalami penderitaan yang mendalam, hanya untuk menyadari bahwa semua itu adalah bagian dari persiapan menuju misi besar yang harus kalian emban. Kalian adalah cahaya yang ditakdirkan untuk menerangi dunia yang seringkali diselimuti kegelapan.
Setiap rintangan yang telah kamu hadapi, dan setiap pertempuran yang telah kamu menangkan, telah menguatkan jiwa dan memperjelas visi hidupmu. Kini saatnya untuk sepenuhnya menerima dirimu, mengakui kekuatan luar biasamu, dan menjalankan misi suci ini dengan keyakinan yang teguh, karena kamu dipandu dan dilindungi oleh kekuatan ilahi, dan cahaya yang kamu bawa memiliki kekuatan untuk mengubah dunia di sekitarmu. Di tengah rutinitas yang sibuk dan tanggung jawab yang tak ada habisnya, ada tanda-tanda yang jelas dan kuat bahwa kamu termasuk di antara mereka yang terpilih secara luar biasa. Terkadang tanda-tanda ini muncul secara halus, hampir tak terlihat di tengah-tengah komitmen sehari-hari. Di waktu lain, tanda-tanda ini muncul sebagai kilatan kejelasan, menerangi perjalananmu dan membuatnya jelas bahwa kamu ada di sini untuk sebuah alasan. Sangat penting untuk mengenali tanda-tanda ini, karena tanda-tanda tersebut tidak hanya mengungkapkan peran sejati kamu di dunia ini, tetapi juga memperkuat keyakinanmu dalam misi yang kamu bawa di dalam dirimu. Berikut kami ungkapkan 11 tanda yang menunjukkan bahwa kamu adalah salah satu yang terpilih untuk menjalankan misi ilahi yang berani. 1. Mengubah krisis menjadi jembatan menuju masa depan. Ini seni yang hanya dapat dikuasai oleh mereka yang paling berani di antara yang terpilih, mereka yang tidak hanya menghadapi krisis dengan keteguhan hati, tetapi juga memiliki kemampuan luar biasa untuk melihat peluang di tengah kekacauan dan mengubahnya menjadi pijakan menuju pertumbuhan dan pembaruan. Kehidupan, dengan segala liku-likunya yang seringkali tak terduga, kerap menempatkan rintangan di jalanmu, seolah-olah menantang kekuatan batinmu, ketahanan mentalmu, dan kemampuanmu untuk berinovasi dalam menghadapi kesulitan yang seakan tak teratasi, namun disitulah letak keistimewaanmu. Ketika orang lain melihat krisis sebagai akhir, sebagai tembok yang tak mungkin dilewati, kamu melihatnya sebagai kesempatan emas untuk melompat lebih tinggi, untuk mengarungi jurang ketidakpastian dengan keberanian dan visi yang jelas. Sementara orang-orang di sekitarmu mungkin terjebak dalam ketakutan, kebingungan, atau rasa putus asa, kamu, dengan kekuatan jiwa yang berbeda, melihat kemungkinan-kemungkinan baru yang sebelumnya tersembunyi di balik krisis tersebut. Bagimu, tantangan itu bukanlah sesuatu yang harus dihindari, melainkan sesuatu yang harus dirangkul sepenuhnya, karena di sanalah letak kesempatan untuk memperbaiki, menciptakan, dan membentuk ulang jalur hidupmu. Di saat kebanyakan orang mungkin berhenti atau menyerah, kamu justru menggunakan krisis sebagai jembatan, bukan sekadar untuk bertahan hidup, tetapi untuk melangkah menuju babak baru yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih penuh makna. Setiap krisis yang datang menjadi alat transformasi yang membawa kedalaman dan kebijaksanaan lebih lanjut dalam hidupmu, mempersiapkanmu untuk masa depan yang lebih besar. Dengan setiap ujian yang kamu hadapi, kamu tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang. Memetik pelajaran berharga yang memperkuat dirimu dan memberikan inspirasi bagi orang lain. Bagi kebanyakan orang, krisis mungkin menandakan sebuah akhir, tetapi bagimu, itu menandai awal dari babak baru. Yang lebih gemilang, karena kamu memahami bahwa setiap krisis hanyalah bagian dari proses perjalanan hidup yang pada akhirnya mengarah pada pencapaian diri terbaikmu. Bayangkan perceraian yang menyakitkan, yang bagi banyak orang merupakan runtuhnya mimpi dan masa duka yang mendalam. Namun bagimu, peristiwa ini mungkin menjadi dorongan yang diperlukan untuk kelahiran kembali dirimu. Alih-alih tenggelam dalam keputusasaan, kamu menggunakan momen ini untuk menemukan kembali dirimu, mungkin dengan melanjutkan karir yang dulu pernah kamu tinggalkan, menghidupkan kembali hobi yang terlupakan, atau menemukan kembali cinta pada diri sendiri. Seperti Ayub, yang setelah menghadapi ujian terberat dalam hidupnya, imannya terbalaskan. Kamu memahami bahwa momen-momen sulit seringkali menyamarkan peluang untuk pertumbuhan dan transformasi. Pertimbangkan kehilangan orang yang dicintai, sebuah rasa sakit yang terasa begitu luar biasa dan tak ada habisnya. Meski menghancurkan, kehilangan seperti ini dapat membangkitkan dalam dirimu perspektif baru tentang kehidupan, nilai, dan prioritas. Pengalaman ini mungkin telah memperdalam hubunganmu dengan spiritualitas atau membuatmu lebih menghargai waktu bersama orang-orang yang kamu cintai. Alih-alih membiarkan rasa sakit melumpuhkanmu,
itu menjadi katalis untuk hidup dengan tujuan yang lebih besar dan intensitas. Menghormati kenangan mereka yang telah pergi dengan hidupmu yang lebih penuh. Contoh umum lainnya adalah pengkhianatan, baik dari teman dekat maupun pasangan. Rasa pengkhianatan adalah salah satu rasa sakit terdalam yang harus dihadapi, mengguncang kepercayaanmu dan meninggalkan luka emosional yang mendalam. Namun, alih-alih menutup diri dari dunia, kamu menemukan cara untuk menggunakan pengalaman ini untuk memperkuat batasanmu, mempertajam kesadaranmu terhadap orang-orang di sekitarmu, dan membangun hubungan yang lebih sehat dan autentik. Jenis krisis seperti ini mengajarkanmu untuk menghargai kesetiaan dan kebenaran, baik dalam hubunganmu maupun dalam dirimu sendiri. Sekarang, pikirkan kapan terakhir kali hidup memojokkanmu. Mungkin kamu kehilangan pekerjaan jangka panjang yang mendefinisikan sebagian besar identitas dan keamanan finansialmu. Meskipun menakutkan pada awalnya, krisis ini menjadi undangan untuk sesuatu yang baru. Alih-alih menyerah pada keputusasaan, kamu memilih untuk memperbarui dirimu, mungkin dengan memulai bisnis sendiri, mengeksplorasi hasrat yang selama ini terpendam, atau kembali ke sekolah untuk mempelajari sesuatu yang benar-benar berbeda. Setiap langkah menuju awal baru ini merupakan tantangan, tetapi juga pembebasan, memungkinkanmu untuk menciptakan kehidupan yang mungkin sebelumnya tak pernah kamu bayangkan. Kemampuan untuk melihat melampaui kesulitan dan mengubah setiap kejatuhan menjadi awal baru adalah salah satu ciri utama dari mereka yang terpilih dan tak gentar. Kamu tidak mengabaikan rasa sakit. Kamu memeluknya, memprosesnya, dan menggunakannya sebagai bahan bakar untuk maju dengan kekuatan yang lebih besar. Seperti emas yang dimurnikan oleh api, setiap ujian yang kamu hadapi hanya memperkuat dan memurnikanmu, membuatmu lebih bijaksana dan lebih selaras dengan tujuan hidupmu yang sejati. Ketahanan ini tidak hanya membedakanmu, tetapi juga menginspirasi orang-orang di sekitarmu, menunjukkan bahwa pertempuran terbesar dapat menghasilkan kemenangan yang paling indah. Sepanjang perjalanan ini, kamu telah belajar bahwa krisis bukanlah akhir, melainkan peluang untuk mengarahkan ulang hidupmu menuju jalan-jalan yang sebelumnya tampak mustahil. Kamu menjadi arsitek dari kisahmu sendiri, mampu membangun kembali apa yang hilang dan menciptakan kehidupan yang lebih kaya dan bermakna. Alih-alih memandang krisis sebagai hukuman, kamu melihatnya sebagai pelajaran yang berharga, dan pergeseran perspektif ini menempatkanmu di antara yang paling berani dan tangguh di antara yang terpilih. 2. Visi dan mimpi yang memandu langkahmu bukan sekadar fantasi atau refleksi bawah sadar. Bagi kamu, mereka berfungsi sebagai alat spiritual yang kuat, bukan sekadar fenomena biasa, melainkan sebagai sumber wawasan mendalam dan bimbingan yang melampaui batas pemahaman manusia pada umumnya. Di saat kebanyakan orang mungkin melihatnya sebagai kebetulan atau hal yang tak bisa dijelaskan, kamu memahami bahwa pengalaman-pengalaman mistis ini adalah bagian integral dari perjalanan spiritualmu, sebuah cara bagi alam semesta atau kekuatan ilahi untuk berkomunikasi denganmu secara langsung, tanpa perantara, memberikan petunjuk dan arahan yang sangat berharga untuk hidupmu. Bagi mereka yang terpilih dan paling berani, individu-individu yang memiliki keberanian untuk menghadapi kebenaran meskipun itu sulit atau bertentangan dengan kenyamanan. Pengalaman-pengalaman ini tidak hanya sekadar anomali, tetapi berfungsi sebagai kompas internal yang menunjukkan jalan yang mungkin tampak irasional bagi orang lain. Arah yang ditunjukkan oleh kompas ini seringkali melawan logika atau nalar konvensional, seolah-olah menantang pemikiran linear yang mendominasi kehidupan sehari-hari, tetapi di balik ketidaklogisan itu, terdapat keakuratan yang sangat penting dan relevan bagi tujuan hidupmu yang lebih besar. Keputusan-keputusan yang diambil berdasarkan intuisi yang diperoleh dari pengalaman mistis ini mungkin tampak aneh bagi mata dunia. Namun bagi kamu, itu adalah jalan yang paling benar, paling selaras dengan misi hidup yang telah dipercayakan padamu. Kamu menyadari bahwa dunia ini penuh dengan ilusi dan distraksi yang dapat mengaburkan pandangan, dan justru melalui pengalaman-pengalaman spiritual ini, kamu diberikan kemampuan untuk melihat melewati tirai ilusi itu dan merasakan arah yang sesungguhnya. Arah yang membawamu semakin dekat dengan panggilan hidup yang lebih dalam,
yang melampaui pencapaian materi atau keberhasilan duniawi. Meskipun jalan ini mungkin tidak mudah, dan seringkali penuh dengan ketidakpastian, kamu memiliki keyakinan yang tak tergoyahkan bahwa setiap langkah yang kamu ambil berdasarkan bimbingan tersebut akan membawamu menuju keselarasan dengan takdir yang telah ditentukan, sebuah takdir yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang berani mengikuti suara batin mereka, melampaui batasan-batasan rasionalitas, dan mengandalkan kebijaksanaan yang lebih tinggi yang datang melalui pengalaman mistis ini. Pada akhirnya, pengalaman-pengalaman ini adalah jendela menuju pemahaman yang lebih besar, sebuah penunjuk arah yang membimbingmu menuju tujuan hidup yang sejati, di mana keberanian, keyakinan, dan kebijaksanaan berperan penting dalam membawa kamu melangkah lebih jauh dari apa yang bisa dipahami oleh nalar biasa, dan hanya mereka yang berani mengikuti petunjuk ini yang dapat mencapai kebesaran yang sebenarnya. Banyak yang terpilih mengalami mimpi jelas dan visi yang tidak hanya mencerminkan dilema sehari-hari, tetapi juga menyampaikan pesan langsung dari alam semesta. Visi-visi ini bisa sangat jelas dan mendetail, sehingga mengabaikannya adalah hal yang mustahil. Seperti Yusuf yang menafsirkan mimpi Fir'aun dan mempersiapkan suatu bangsa untuk bertahun-tahun kelaparan, kamu juga memiliki kemampuan unik untuk menerima pesan dari sumber yang lebih tinggi. Ini adalah wawasan yang tidak pernah dapat dijangkau oleh pikiran sadar melalui cara-cara konvensional. Bayangkan terbangun dari mimpi di mana simbol yang berulang muncul, atau bertemu seseorang dalam mimpimu yang memberikan nasihat berharga. Dalam beberapa hari berikutnya, kamu mulai melihat elemen-elemen ini terwujud dalam kehidupan nyata, seolah-olah itu adalah tanda yang sedang dikirim oleh alam semesta. Mungkin kamu bermimpi tentang seorang rekan lama dan beberapa hari kemudian bertemu mereka di sebuah acara, di mana mereka memberimu kesempatan yang sempurna. Ini bukan sekedar kebetulan. Ini adalah konfirmasi bahwa kamu selaras dengan rencana yang lebih tinggi, dan mimpi serta visimu adalah komunikasi langsung dari kecerdasan ilahi. Selain mimpi malam, visi yang dialami selama meditasi, atau saat-saat relaksasi, mendalam juga berfungsi sebagai pemandu yang kuat. Kamu mungkin duduk dengan tenang ketika gambar yang jelas tiba-tiba muncul di pikiranmu, sebuah ide, wajah, atau tempat. Visi-visi ini seringkali memberikan jawaban langsung untuk pertanyaan yang telah kamu hadapi atau membimbingmu melalui keputusan sulit. Misalnya, kamu mungkin membayangkan jalur karir baru yang sebelumnya tidak pernah kamu pertimbangkan, yang setelah visi itu ternyata adalah apa yang kamu butuhkan untuk berkembang. Pengalaman ini juga dapat memberikan bimbingan di saat konflik, ketika rasa takut dan keraguan mengaburkan penilaianmu. Mungkin kamu sedang menghadapi keputusan sulit, apakah harus pindah ke kota baru, menerima tawaran pekerjaan, atau mengakhiri hubungan yang tidak lagi mendukung pertumbuhanmu. Sebuah visi yang tidak terduga mungkin menunjukkan masa depan di mana kamu sudah mengatasi tantangan ini, hidup dalam damai dan harmoni. Sekilas ini tidak hanya membawa kejelasan, tetapi juga rasa nyaman yang mendalam, seolah kamu sedang dibimbing oleh tangan yang tak terlihat. Beberapa visi mungkin awalnya tampak simbolis atau tidak terhubung, tetapi seiring waktu, maknanya menjadi jelas dan pas dalam konteks kehidupanmu. Seperti potongan puzzle, pesan-pesan ini mungkin muncul dalam bentuk hewan roh, simbol berulang, atau figur arketipal yang menekankan pelajaran atau jalur tertentu yang perlu kamu ikuti. Misalnya, bermimpi tentang elang yang terbang tinggi mungkin melambangkan perlunya melihat hidupmu dari perspektif yang lebih luas, mendorongmu untuk mengatasi gangguan kecil dan fokus pada tujuanmu yang sejati. Demikian juga, visi tentang sungai yang mengalir dapat mewakili pentingnya membiarkan hidup mengikuti alurnya yang alami, mengajarkanmu untuk menerima perubahan daripada menolaknya. Visi dan mimpi ini adalah pengingat konstan bahwa kamu tidak pernah sendirian dalam perjalananmu. Mereka mengesahkan pilihanmu, memandu langkahmu, dan memperkuat hubunganmu dengan yang ilahi. Seringkali, kamu terbangun dari mimpi atau muncul dari meditasi dengan rasa arah yang baru, mengetahui di dalam dirimu bahwa meskipun ada keraguan yang mungkin muncul, kamu berada di jalur yang benar.
Kemampuan ini untuk menerima tanda melalui mimpi dan visi adalah salah satu hadiah paling berharga dari mereka yang terpilih, karena memberikan akses kepada kebijaksanaan yang melampaui apa yang terlihat. Ini berfungsi sebagai pengingat terus-menerus bahwa ada rencana yang lebih besar yang sedang dimainkan dan bahwa kamu sedang dibimbing, dilindungi, dan dipimpin di setiap langkah, bahkan ketika perjalanan menjadi menantang. Visi-visi ini berfungsi sebagai suar, menerangi jalanmu dan meyakinkanmu bahwa kamu berada tepat di tempat yang seharusnya. 3. Kekuatan kata-katamu untuk mengubah realitas menjadi tak kenal takut. Ini tidak hanya tentang tindakan berani yang kamu ambil dalam menghadapi tantangan, tetapi juga tentang dampak mendalam dan transformasional yang dihasilkan oleh kata-katamu. Kemampuanmu untuk berkomunikasi melampaui sekadar ucapan biasa, mengandung kekuatan yang luar biasa, yang mampu menyentuh orang-orang pada tingkat yang lebih dalam. Seringkali melampaui apa yang dapat mereka pahami sepenuhnya di permukaan. Dalam setiap kata yang kamu ucapkan, ada energi tersembunyi yang membawa makna. Lebih dari sekadar pesan verbal, seolah-olah kata-katamu mengandung resonansi yang dapat menembus jiwa dan meresap ke dalam inti hati mereka yang mendengarnya. Bukan hanya sekadar informasi yang kamu sampaikan, tetapi juga kekuatan untuk menyembuhkan luka batin, menginspirasi harapan, memotivasi perubahan, dan yang paling luar biasa, mengubah hidup orang-orang di sekitarmu dengan cara yang tampaknya ajaib. Karunia luar biasa ini bukan hal yang dimiliki oleh semua orang, tetapi merupakan salah satu ciri khas paling menonjol dari mereka yang terpilih, mereka yang diberi tanggung jawab khusus untuk membawa perubahan dalam hidup orang lain melalui kekuatan komunikasi mereka. Komunikasimu bukan hanya sebuah alat untuk menyampaikan pesan, tetapi lebih merupakan medium untuk memancarkan energi yang langsung menyentuh hati, menembus lapisan-lapisan pertahanan emosional yang mungkin telah dibangun oleh orang-orang di sekitarmu. Kamu seperti seorang arsitek realitas yang dengan hati-hati merangkai kata-kata untuk membentuk pikiran orang lain, membangkitkan emosi yang dalam, dan membimbing mereka untuk bertindak dalam arah yang lebih positif. Setiap kali kamu berbicara, kamu tidak hanya menyampaikan kalimat, tetapi kamu juga membangun fondasi baru di dalam kesadaran mereka yang mendengarkan, menciptakan struktur mental dan emosional yang lebih kokoh. Dalam hal ini, kamu tidak jauh berbeda dari para guru spiritual besar yang menggunakan perumpamaan atau metafora untuk mengungkapkan kebenaran yang lebih dalam. Kata-katamu memiliki kemampuan yang sama untuk menerangi jalur-jalur tersembunyi di dalam diri seseorang, membuka pintu-pintu yang selama ini terkunci oleh ketakutan atau kebingungan, dan membebaskan mereka dari hambatan-hambatan yang tak terlihat. Ketika kamu berbicara, ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar suara yang terdengar. Ada frekuensi yang mencerminkan cahaya kebijaksanaan yang kamu miliki, yang memancar dan beresonansi dengan jiwa orang di sekitarmu. Kemampuanmu ini adalah alat yang sangat kuat, dan semakin kamu menyadari kekuatan yang kamu miliki dalam setiap kata, semakin kamu mampu membentuk realitas, bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk mereka yang berada dalam lingkaran pengaruhmu. Dengan kata-kata, kamu membimbing mereka melewati masa-masa gelap, memberikan petunjuk ke arah cahaya, sama seperti seorang pemandu di jalan spiritual yang mengarahkan orang lain menuju kebebasan batin. Ini bukan sekadar komunikasi biasa, ini adalah penyampaian energi yang menghubungkan orang pada tingkat yang sangat mendalam. Sebuah kekuatan yang hanya bisa dimiliki oleh mereka yang benar-benar memahami esensi dari pengaruh spiritual yang melekat dalam kata-kata mereka. Apakah kamu sedang memberi nasihat kepada seorang teman, berbicara dengan rekan kerja, atau membagikan refleksi di media sosial? Kata-katamu membawa kebijaksanaan yang menyentuh kebutuhan terdalam dari mereka yang mendengarkan. Ingatlah kembali saat terakhir kali seseorang mendekatimu untuk mendapatkan bimbingan. Mungkin mereka sedang menghadapi keputusan sulit, seperti mengakhiri hubungan yang merusak atau mengubah karir. Kata-katamu, yang diucapkan dengan sederhana dan tulus, memberikan kejelasan yang mereka cari. Dalam banyak kasus, kamu mungkin bahkan tidak menyadari seberapa besar dampak yang kamu berikan. Tetapi bagi mereka yang mendengarnya, kata-katamu adalah momen kebangkitan. Mereka bertindak sebagai kunci,
membuka pintu internal dan memungkinkan orang-orang mengakses bagian dari diri mereka yang dulunya terpendam atau terhalang. Kemampuan ini untuk berbicara dengan kekuatan bukanlah sesuatu yang dipelajari dari buku atau kursus. Ini adalah karunia bawaan, perpanjangan dari jiwamu dan koneksimu dengan yang ilahi. Kata-katamu membawa energi yang melampaui permukaan dan hal-hal yang segera menyentuh nada emosional dan spiritual. Ketika kamu berbicara, bukan hanya suara yang bergema, tetapi getaran yang memantulkan kebenaran yang terpendam di dalam diri orang-orang. Kamu sering melihat lebih dari apa yang dikatakan dan menawarkan apa yang sebenarnya dibutuhkan, bahkan ketika orang lain tidak dapat sepenuhnya mengungkapkan apa yang mereka rasakan. Kekuatan komunikasi ini muncul dalam berbagai cara. Percakapan santai yang tiba-tiba berubah menjadi momen refleksi mendalam, komentar yang membuat seseorang merenungkan pilihan mereka, atau ucapan sederhana, "Aku percaya padamu," yang mengembalikan kepercayaan diri yang hilang. Seperti salep untuk jiwa, kata-katamu menenangkan badai internal, membawa kedamaian dan pembaruan di mana sebelumnya ada kekacauan dan keraguan. 4. Tujuan yang membara di dalam dirimu. Sebuah rasa tujuan yang dalam membara di dalam dirimu, panggilan yang tidak dapat kamu abaikan, bahkan di tengah tugas-tugas sehari-hari yang paling sederhana. Seolah-olah ada kekuatan dalam dirimu yang memotivasi dan membimbing setiap tindakanmu. Tujuan ini bukan tentang ketenaran, kekayaan, atau pengakuan, tetapi tentang memenuhi sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri, seperti Nehemia yang membangun kembali tembok Yerusalem. Meskipun menghadapi tantangan besar, kamu juga merasakan dorongan untuk mencapai sesuatu yang hanya bisa kamu lakukan. Kamu mungkin mendapati dirimu menjadi sukarelawan dalam proyek komunitas, membimbing mereka yang membutuhkan, atau menciptakan sesuatu yang memberi manfaat bagi orang lain dengan cara yang melampaui imajinasimu. Rasa misi ini membangkitkan semangatmu untuk bangun dari tempat tidur setiap hari. Bahkan ketika segala sesuatunya tampak sulit, kamu tahu perjalananmu memiliki dampak sekecil apapun dan bahwa peranmu sangat penting bagi keseluruhan yang lebih besar. Api batin ini membedakanmu dari orang lain dan membuatmu terus bergerak maju, bahkan ketika jalannya menantang. 5. Menetapkan batasan yang melindungi kedamaianmu. Dalam dunia di mana energi terus-menerus terkuras oleh orang-orang, situasi, dan tuntutan, menetapkan batasan adalah seni yang telah kamu kuasai. Kamu memahami bahwa untuk memenuhi misimu, penting untuk melindungi kedamaian batin dan energi spiritualmu. Ini mungkin berarti mengatakan tidak pada undangan yang tidak selaras dengan tujuanmu, menjauhkan diri dari pengaruh negatif, atau sekadar menyisihkan waktu untuk sendiri, mengundurkan diri untuk berdoa dan mengisi ulang energi. Kamu menyadari pentingnya momen-momen ini untuk menjaga kekuatanmu. Batasan ini bukanlah penghalang. Mereka adalah jembatan yang menghubungkanmu dengan apa yang benar-benar penting. Mungkin kamu telah menjauh dari persahabatan yang menguras energi, atau memutuskan untuk beristirahat dari media sosial untuk menghindari perbandingan dan kecemasan yang tidak perlu. Setiap pilihan untuk menjaga kedamaianmu adalah tindakan cinta diri dan langkah penting untuk tetap fokus pada tujuanmu. Kamu memahami bahwa kamu tidak dapat memberikan yang terbaik kepada orang lain jika kamu tidak baik-baik saja dengan dirimu sendiri. 6. Sinkronisitas yang menjagamu di jalur yang benar. Pernahkah kamu memperhatikan sesuatu yang terjadi pada momen yang tepat? Mungkin kamu bertemu dengan seseorang yang menawarkan bantuan yang tepat kamu butuhkan, atau kamu menemukan sebuah buku yang membawa jawaban untuk pertanyaan yang bahkan tidak kamu ketahui ada. Sinkronisitas ini lebih dari sekadar kebetulan. Mereka adalah konfirmasi bahwa kamu berada di jalur yang benar. Mereka berfungsi sebagai rambu-rambu jalan, membimbingmu saat kamu paling membutuhkannya. Bayangkan, saat kamu mempertimbangkan untuk mengubah karir, tiba-tiba seorang rekan lama menghubungimu dengan kesempatan yang sempurna, atau di saat keraguan, kamu membaca frasa inspiratif yang terasa ditulis khusus untukmu. Kebetulan ini adalah cara alam semesta untuk memvalidasi jalanmu dan meyakinkanmu bahwa kamu tidak sendirian dalam perjalananmu.
Masing-masing berfungsi sebagai pengingat bahwa kamu selaras dengan rencana yang lebih besar, memperkuat keyakinan bahwa kamu dibimbing dan dilindungi. 7. Koneksi yang konstan dengan yang ilahi. Bagi kamu, koneksi dengan yang ilahi bukanlah peristiwa sporadis, tetapi persekutuan yang terus-menerus yang memengaruhi tindakan dan pilihanmu. Apakah melalui doa, meditasi, atau momen refleksi mendalam, kamu merasakan kehadiran kekuatan yang lebih tinggi yang membimbing dan menemanimu. Koneksi ini melampaui label atau dogma religius, terwujud sebagai rasa intim bahwa kamu dilindungi, dibimbing, dan dikuatkan. Banyak di antara yang paling berani di antara kita menemukan kedamaian dengan mengetahui bahwa mereka tidak pernah benar-benar sendirian, bahkan dalam momen yang paling menantang. Itu adalah ketenangan yang tak terjelaskan yang muncul saat kamu paling membutuhkannya, atau suara batin yang mengarahkanmu untuk mengikuti jalur yang tampaknya tidak pasti, tetapi yang jauh di lubuk hati kamu percayai sebagai yang benar. Seperti Yusuf yang menemukan kekuatan untuk bertahan, bahkan di penjara yang paling gelap, kamu juga menarik kenyamanan dan arahan dari koneksi tak terputus ini dengan yang ilahi. 8. Kesendirian sebagai ruang untuk kelahiran kembali. Sementara banyak orang takut akan kesendirian, kamu melihatnya sebagai ruang suci untuk penyembuhan, refleksi, dan pertumbuhan. Di dalam kesendirian, kamu terhubung kembali dengan dirimu sendiri, menilai ulang perjalananmu, dan menemukan kembali kebenaran terdalammu. Ruang tenang ini, jauh dari kebisingan dunia, memungkinkan kamu untuk menguatkan semangat dan mendapatkan kejelasan. Nabi Ilyas yang menarik diri ke dalam gua dan menemukan Tuhan dalam keheningan merupakan contoh bagaimana momen kesendirian bisa sangat mengungkapkan. Mungkin ini terjadi saat kamu berjalan sendirian, menghabiskan sore dengan membaca, atau menikmati sarapan sederhana dalam keheningan. Momen-momen ini berharga karena mereka memberi nutrisi secara spiritual dan mempersiapkanmu untuk tantangan hidup. Kesendirian bagi kamu bukanlah isolasi, melainkan reuni dengan dirimu sendiri dan tujuanmu. 9. Unduhan kebijaksanaan yang menerangi jalan. Ini bukan sekedar ide, tetapi wawasan mendalam yang muncul secara tak terduga, menawarkan kejelasan instan. Di tengah tugas-tugas sederhana, seperti mencuci piring atau mengemudi, kamu mungkin mengalami sebuah wahyu yang mengubah perspektifmu. Unduhan spiritual ini, bagaikan pesan langsung dari alam semesta, membimbingmu tepat saat kamu paling membutuhkannya. Pikirkan momen ketika tampaknya tiba-tiba kamu memahami sesuatu yang telah kamu perjuangkan selama berhari-hari. Kilasan kebijaksanaan ini bukanlah kebetulan. Mereka adalah hasil dari koneksi mendalammu dengan sumber yang lebih tinggi, selalu berada di sampingmu, menerangi langkah-langkah selanjutnya dan membantumu membuat keputusan dengan keyakinan dan kejelasan, bahkan ketika jalan di depan tampak tidak pasti. Ke-10. Mengubah rasa sakit menjadi pengetahuan praktis. Mereka yang berani di antara yang terpilih tahu bahwa rasa sakit dalam hidup tidak pernah sia-sia. Setiap tantangan yang dihadapi adalah kesempatan untuk tumbuh, dan alih-alih menyerah pada kesulitan, kamu mengubah pengalaman ini menjadi kebijaksanaan praktis. Kesalahan di tempat kerja menjadi pelajaran berharga, patah hati mengajarkan nilai diri, dan setiap jatuh adalah langkah menuju menjadi diri terbaikmu. Seperti Yusuf yang dijual sebagai budak oleh saudaranya, tetapi bangkit menjadi pemimpin yang kuat di Mesir, kamu mengubah kesulitan menjadi batu loncatan untuk pertumbuhan. Kamu tidak mengabaikan rasa sakit, tetapi merangkulnya, memahaminya, dan mengubahnya menjadi sesuatu yang menguatkan jiwamu dan membimbing orang lain. Ke-11. Sensitivitas terhadap energi di sekitarmu. Kamu memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap energi lingkungan dan orang-orang di sekitarmu. Kemampuan ini memungkinkannya untuk menavigasi situasi dengan kebijaksanaan, mengandalkan lebih dari sekadar logika. Kamu dapat merasakan ketika sesuatu terasa tidak tepat, atau ketika kamu berada di tempat yang benar dengan orang yang tepat. Sensitivitas energetik ini berfungsi seperti radar, membantumu menghindari jebakan dan selaras dengan apa yang benar-benar mengangkat jiwamu.
Ini bisa berupa undangan yang tampak tidak berbahaya, tetapi kamu merasakan peringatan batin untuk tidak menerimanya, atau proyek berisiko yang kamu intuitif tahu akan membuahkan hasil yang baik. Sama seperti Salomo meminta kebijaksanaan untuk memerintah dengan bijak, kamu menggunakan persepsimu untuk membuat keputusan yang menjaga dirimu tetap di jalur yang benar. Tanda-tanda ini bukan hanya karakteristik yang membedakanmu. Mereka adalah bukti hidup bahwa kamu adalah salah satu yang terkuat di antara yang terpilih, ditakdirkan untuk tujuan yang lebih besar, dan dipandu oleh kekuatan yang melampaui pemahaman manusia. Tanda-tanda ini mengonfirmasi bahwa kamu sejalan dengan misimu, dan terlepas dari tantangan yang dihadapi, kamu memiliki semua yang dibutuhkan untuk terus menerangi dunia. Setiap pengalaman, wahyu, dan momen refleksi memperkuat perjalananmu dan menginspirasi mereka yang masih mencari jalannya sendiri. Ingatlah, persetujuan manusia tidak relevan ketika kamu memiliki dukungan ilahi yang melampaui validasi duniawi manapun. Tidak peduli situasi saat ini, yang terpilih selalu meraih kemenangan pada akhirnya. Jika kemenangan belum tiba, itu karena perjalananmu belum selesai. Kamu ditakdirkan untuk menjadi besar, dan kemenangan itu sudah dijamin. Sebagai orang yang terpilih, setiap tahap dalam hidupmu, baik dihabiskan dalam kesendirian, melayani orang lain, atau menghadapi tantangan besar, akan membawamu menuju tujuan yang lebih tinggi. Rangkul periode isolasi sebagai peluang untuk pembaruan dan penemuan kembali. Gunakan berkahmu untuk mengangkat orang-orang di sekitarmu dan tetap tegar dalam kesulitan. Yakin bahwa kemenangan terakhir sudah pasti. Jika kamu merasa terbebani oleh keadaanmu sekarang, ingatlah bahwa kamu baru berada di tengah cerita. Setiap narasi besar memiliki suka dan duka, dan pada akhirnya, yang terpilih selalu menang. Pergumulanmu saat ini tidak sia-sia. Mereka sedang membentuk dan mempersiapkanmu untuk tingkat berikutnya dalam hidupmu. Percayalah pada dirimu sendiri, percaya pada kemampuanmu, dan percayalah bahwa kamu sedang dipandu oleh kekuatan ilahi. Sekeras atau sesulit apapun perjalanan ini tampak, kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Jangan menyerah. Semakin dekat kamu mencapai puncak, semakin curam mungkin pendakiannya. Namun, teruslah maju dengan tekad dan fokus, mengetahui bahwa yang terbaik belum datang. Berhentilah menolak jati dirimu yang sebenarnya dan rangkul tujuanmu dengan keberanian. Tinggalkan keraguan dan serahkan dirimu sepenuhnya pada panggilanmu. Di dalam hatimu, kamu selalu tahu bahwa kamu adalah salah satu yang terpilih. Setiap pertempuran yang kamu hadapi dimaksudkan untuk mempersiapkanmu untuk misimu. Bahkan ketika kamu merasa tidak cocok atau berbeda, perasaan itu selalu mengarahkanmu menuju tujuan ilahi. Perhatikan tanda-tanda di sekitarmu. Mereka selalu ada, membimbing langkahmu. Kamu lahir untuk ini. Majulah, ambil tempatmu, dan rangkul kebesaran yang telah kamu panggil. Dunia membutuhkanmu, dan cahaya yang kamu bawa sangat penting untuk transformasi yang akan datang. Saatnya untuk bersinar sudah dekat, dan ketika saat itu tiba, itu akan menjadi megah.